Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk mempresentasikan penelitian disertasi saya di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan judul Attendance and Consequences Kepuasan Kerja Awak Kabin pada Perusahaan Penerbangan Full Service milik pemerintah di Indonesia. Adapun presentasi ini merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar doktor di bidang manajemen sumber daya manusia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia (YAI). Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada promotor saya, yaitu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SEMM, dan juga ko-promotor saya yang terhormat Bapak Dr. Alex Jami SEMM. Sebelum saya mempresentasikan presentasi saya, izinkan saya untuk memaparkan metrik perbaikan dan juga saran yang diberikan oleh penguji pada sidang tertutup yang sudah saya laksanakan pada tanggal 20 Januari tahun 2021. Terima kasih. Penelitian ini adalah penelitian tentang kinerja awak kabin pada perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia. Kinerja awak kabin yang baik dan unggul bagi perusahaan penerbangan adalah kinerja awak kabin yang dapat bersaing di dalam bisnis penerbangan yang kian kompetitif sehingga dapat unggul dalam persaingan. Menjadi tantangan bagi perusahaan penerbangan untuk dapat mempersiapkan para awak kabinnya dengan baik dengan meningkatkan profesionalisme dalam bekerja agar kualitas pelayanan dapat terus meningkat. Salah satunya dengan perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sehingga dapat memenangkan persaingan di dunia penerbangan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi aset bagi semua perusahaan. PT Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan yang masuk dalam kategori full service airline, yaitu perusahaan penerbangan yang memberikan pelayanan secara maksimum. Berarti pelayanan yang diberikan secara penuh seperti pelayanan mencakup pemberian makanan dan minuman serta hiburan film selama penerbangan. Pelayanan tersebut mencakup pelayanan free flight, in-flight, dan post-flight. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Garuda Indonesia yaitu permasalahan di lingkungan kerja awak kabin yang tidak kondusif, pemberhentian beberapa pimpinan puncak di dalam perusahaan karena terlibat beberapa skandal yang dapat merugikan perusahaan, isu-isu seputar beban kerja awak kabin sehingga mendapat teguran dari Dirjen Perhubungan, kompensasi dengan mata uang rupiah yang diberikan kepada para awak kabin internasional yang melayani rute penerbangan internasional di tengah kurs mata uang asing dolar yang tinggi, penurunan posisi ke-1 pada penghargaan internasional untuk awak kabin PT Garuda Indonesia sebagai World Best Cabin Crew. Di sini dipaparkan beberapa indikator kinerja untuk awak kabin versi Skytrax, yaitu suatu badan internasional yang khusus memberikan penilaian dan memberikan penghargaan internasional untuk beberapa perusahaan penerbangan di dunia. Kriteria itu mencakup kriteria penilaian hard service, soft service, cabin service, dan onboard product pada perusahaan penerbangan. Tabel dari tahun-tahun PT Garuda Indonesia ketika mendapat penghargaan dari Skytrax dimulai dari tahun 2014 selalu memenangkan peringkat ke-1. Secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Jadi selama 5 tahun berturut-turut selalu mendapat peringkat nomor 1 sebagai World Best Cabin Crew. Tetapi pada tahun 2019, PT Garuda Indonesia untuk awak kabinnya
peringkat 1 menurun menjadi peringkat 2, di mana peringkat 1 dimenangkan oleh para awak kabin dari Singapore Airlines. Jumlah seluruh awak kabin PT Garuda Indonesia yaitu sebanyak 3.227, di mana seluruh jumlah awak kabin itu tidak semuanya tinggal di Jakarta, tetapi tersebar di beberapa kota yang mewakili bagian dari Indonesia. Istilah home base digunakan dalam dunia penerbangan untuk kota tempat tinggal para awak kabin. Untuk Indonesia bagian barat, maka diwakili oleh home base di kota Jakarta dengan jumlah awak kabin sebanyak 2.481. Untuk Indonesia bagian tengah, maka home base dari para awak kabin itu adalah di kota Denpasar dengan jumlah awak kabin 538. Sementara untuk Indonesia bagian timur, maka home base dari awak kabin itu adalah di kota Makassar dengan jumlah awak kabin sebanyak 208. Untuk menunjang pekerjaannya serta untuk meningkatkan performance serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, maka para awak kabin harus selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan penerbangan tempat di mana mereka bekerja. Pada slide ini diperlihatkan kepesertaan training karyawan atau awak kabin PT Garuda Indonesia yang selalu diadakan secara berkala. Lingkungan kerja para awak kabin, tempat di mana para awak kabin itu bekerja adalah di dalam pesawat. Slide ini memperlihatkan armada dari PT Garuda Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan prasurvei, di mana prasurvei ini untuk bisa lebih memperkuat penelitian dan juga untuk menemukan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab menurunnya kinerja para awak kabin. Dari prasurvei ini maka dan juga dari paparan yang sudah digambarkan, yang sudah dijelaskan tadi, maka peneliti dapat mengidentifikasikan masalah. Masalah yang diidentifikasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja awak kabin, seperti yang diperlihatkan pada slide ini. Fenomena penelitian yaitu mencari faktor-faktor pendukung yang menyebabkan menurunnya kinerja awak kabin pada PT Garuda Indonesia. Apakah faktor-faktor itu adalah karena lingkungan kerja, pelatihan awak kabin, kompensasi, atau juga kepuasan kerja? Dari hasil paparan yang sudah dijelaskan, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini juga diperkuat dengan tinjauan teori, di mana tinjauan teori dapat diperlihatkan pada slide berikut. Dan juga penelitian ini ditunjang dengan penelitian terdahulu. Adapun hipotesa penelitian adalah sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H2, terdapat pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H3, terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H4, terdapat pengaruh lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi secara simultan terhadap kepuasan kerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H5, terdapat pengaruh lingkungan kerja yang berimplikasi terhadap kinerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H6, terdapat pengaruh pelatihan yang berimplikasi terhadap kinerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H7, terdapat pengaruh kompensasi yang berimplikasi terhadap kinerja awak kabin PT Garuda Indonesia. H8, terdapat pengaruh kepuasan kerja awak kabin terhadap kinerja awak kabin PT Garuda Indonesia.
Hak 9, terdapat pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, pelatihan, dan kepuasan kerja awak kabin secara simultan terhadap kinerja awak kabin PT Garuda Indonesia. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada paparan berikutnya yaitu paparan tentang kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa lingkungan kerja sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada perusahaan penerbangan full service di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin baiknya lingkungan kerja, maka akan meningkatkan kepuasan kerja pada para awak kabin perusahaan. Adapun dimensi yang paling merefleksikan lingkungan kerja adalah dimensi lingkungan fisik, dengan indikator tingkat keamanan ruang kerja. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atas kesempatan promosi, dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Untuk pelatihan, sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja kepada para awak kabin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan yang diberikan kepada awak kabin akan mampu meningkatkan kepuasan kerja para awak kabin. Adapun dimensi yang paling merefleksikan pelatihan adalah dimensi tujuan pelatihan, dengan indikator pada tingginya peningkatan keterampilan. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atas kesempatan promosi, dengan indikator pada tingkat kepuasan atas kesempatan untuk berprestasi. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja para awak kabin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompensasi yang diberikan perusahaan akan mampu meningkatkan kepuasan kerja para awak kabin. Adapun dimensi yang paling merefleksikan kompensasi adalah pada dimensi kompensasi finansial, dengan indikator pada tingkat kesesuaian gaji. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atas kesempatan promosi, dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Lingkungan kerja, pelatihan, kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja para awak kabin. Dengan nilai koefisien determinasi R-square sebesar 57%. Hal ini menunjukkan bahwa 57% variabel kepuasan kerja mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel lingkungan kerja, pelatihan, dan kompensasi. Variabel pelatihan yang direfleksikan dengan dimensi tujuan pelatihan, terutama pada indikator tingkat peningkatan keterampilan, merupakan variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja, yang direfleksikan dengan dimensi kepuasan atas kesempatan promosi, dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Pada pembahasan berikut ini, bahwa hasil penelitian variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja awak kabin pada perusahaan penerbangan full service di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau semakin baik lingkungan kerja, maka akan mampu meningkatkan kepuasan kerja pada awak kabin di perusahaan penerbangan full service di Indonesia. Adapun dimensi yang paling merefleksikan lingkungan kerja adalah dimensi lingkungan fisik, dengan indikator tingkat keamanan ruang kerja. Sementara dimensi yang paling merefleksikan kepuasan kerja adalah dimensi kepuasan atau kesempatan promosi, dengan indikator pada tingkat kepuasan atau kesempatan untuk berprestasi. Selanjutnya, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja awak kabin pada perusahaan penerbangan full service. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pelatihan yang diberikan kepada para awak kabin akan mampu meningkatkan kepuasan kerja para awak kabin. Adapun dimensi yang paling merefleksikan hubungan antara pelatihan dan kepuasan kerja adalah dimensi tujuan pelatihan. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan, maka saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.